Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Yuk coba berdoa dulu. Hari ini tema belajar kita adalah tentang keberagaman di negaraku. Hari ini kita akan belajar 4. Yang satu, agama dan tempat ibadah. Yang kedua itu suku dan budaya. Yang ketiga, macam-macam gaya. Dan yang terakhir adalah Pancasila. Di sini Pancasila ada berapa? Sila pertama lambangnya apa? Sila ketiga lambangnya apa? Sila ketiga lambangnya apa? Sila kelima lambangnya apa? Sila kedua lambangnya apa? Sila ketiga? Sila keempat? Coba di sini ada Pancasila dan bahasa Inggrisnya. Sudah pada hafal belum? Coba kita coba ya. Pancasila. Pancasila. 5 Principles of Indonesian State. 5 Principles of Indonesian State. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Believe in the one and only God. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A just and civilized humanity. 3. Persatuan Indonesia. Bumi Indonesia. 4. Keterangan yang dipimpin oleh 5 kebijakan dalam kemusyawaratan perwakilan demokrasi Representatif. 5. Marilah sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial Indonesia. Sudah, kita akan belajar tentang agama dan tempat ibadahnya. Di Indonesia sendiri ada 5 tempat ibadah. Yang kalian tahu apa aja? Tempat ibadah. Gereja, wihara, sama kelenteng. Coba sebelumnya kita nonton video dulu. Masjid, tempat ibadah bagi umat beragama Islam. Gereja, tempat ibadah umat beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Pura, tempat ibadah bagi umat Hindu. Wihara, tempat ibadah bagi umat Buddha. Kelenteng, tempat ibadah bagi umat beragama Konghucu. Nah, itulah macam tempat ibadah. Ayo sekali lagi. Pura. Pura apa tadi pura? Hindu. Masjid. Masjid Islam. Gereja. Kristen dan Protestan. Wihara. Wihara Buddha. Kelenteng. Kelenteng Konghucu. Sip. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam suku dan daerah asalnya.
penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun, selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal suku di Pulau Sumatera. Pertama, suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering disebut sebagai suku Minang yang akan memiliki sistem perabatan matrilineal. Selanjutnya ada suku Melayu. Suku Melayu dikenal sebagai salah satu suku yang berada di kawasan provinsi Bangka Belitung. Selain itu, suku lain. Sementara itu, suku Melayu yang berasal dari kerajaan Malaya, yang mana kerajaan tersebut dikenal sebagai salah satu kerajaan. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Semalungan, Batak Papak, Batak Angkora, serta Batak Mandailing. Nah, selanjutnya kita akan mengenal suku di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, kita mengenal suku Makassar. Suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Karena itulah di daerah orang Makassar sehingga menjadi yang kata Makassar, yang berarti bahwa mereka memiliki sifat terbuka. Suku Bugis. Suku Bugis adalah macam suku yang datang dari provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Mandar. Di Pulau Jawa ada berapa suku? Di Pulau Jawa. Coba ada apa aja? Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi. Disiapkan alat tulisnya. Dan daerah sebelumnya orang Jawa terkenal dengan aksen Jawa sangat bicara, dan hal tersebut tidak dihilangkan karena merupakan bawaan Jawa. Kedua, ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang ada di provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dimilikinya yang dikenal dengan Sangkul. Selanjutnya ada suku Betawi. Macam suku di Indonesia berikutnya adalah suku Betawi. Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain dari suku Sunda dan suku Jawa, suku Betawi dikenal dengan yang sangat populer. Keempat, suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam suku Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada suku lainnya seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Kalimantan, yaitu suku Banjar. Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun, selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan beragam jenis suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sumatera. Pertama, suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering disebut sebagai suku Minang yang mana memiliki satu Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering disebut sebagai suku Minang yang mana memiliki sistem perabatan matrilineal. Selanjutnya ada suku Melayu. Suku Melayu dikenal sebagai salah satu suku yang berada di kawasan provinsi Bangka Belitung, selain dari suku lainnya. Sementara itu, suku Melayu menjadi nama yang berasal dari kerajaan Malaya, yang mana kerajaan tersebut dikenal sebagai salah satu kerajaan di kawasan tersebut, tepatnya seperti Sungai Batangan. Berikutnya ada suku Batak. Suku Batak adalah suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Semalungan,
Data Akmat, Data Angkola, dan Data Kendari. Selanjutnya, kita macam suku di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, kita mengenal suku Makassar. Suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi dan dikenal dari. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sulawesi. Selatan dari Pulau Sulawesi yang dikenal dengan Makassar sehingga berbeda dengan kata Karo dan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang dimaksud atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Sebayangan, Batak Akmat, Batak Angkola, serta Batak Mandailing. Dan selanjutnya kita akan mengenal suku di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, kita mengenal suku Makassar. Suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Dari asas yang kami Makassar berarti sifat terbuka. Suku Bugis adalah macam suku yang berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan dan beberapa dengan suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Banda, suku Sagdan, dan suku Makassar. Suku Bugis dikenal sebagai golongan dari suku Melayu Bintero, yang mana suku tersebut masuk ke sementara setelah terjadinya proses dari golongan migrasi pertama yang menjadi di daratan Asia, atau tepatnya di kawasan Minang. Berikutnya kita akan mengenal macam suku di Bali dan Nusa Tenggara. Pertama ada suku Bali. Suku Bali sesuai dengan nama yang dimilikinya, macam suku ini memiliki potensi Bali dan juga berbagai membuat macam suku berbeda yaitu suku Bali Kampung, serta Bali Membaharu. Berikutnya suku Sasak. Suku Sasak adalah salah satu macam suku Bali di kawasan Nusa Tenggara. Suku Sasak dikenal dengan nama yang berasal dari kata Saksa. Kata Saksa berarti memiliki arti sampah. Kemudian suku Polres. Suku bangsa Polres adalah persatuan etnis Melayu, Malaysia, dan Portugis. Jika lokasi yang berdekatan dengan Timor yang pernah menjadi koloni Portugis, kemudian dimaksud dengan budaya Portugis yang terjadi dalam kebudayaan Flores, baik dalam etika, agama, dan kebiasaan. Selanjutnya, masih suku di Maluku dan Papua. Suku ini sebagai misalnya di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebut dirinya sebagai Berkuta ataupun Dewetia. Julukan tersebut suku Buru. Suku ini sebagian besar tinggal di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebut dirinya sebagai Berkuta ataupun Dewetia. Julukan tersebut mempunyai makna dan arti sesuatu yaitu dunia atau menempatkan. Terakhir ada suku Asmat. Salah satu suku di Indonesia selanjutnya yaitu suku Asmat yang dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dan berhubung. Kehidupan suku Asmat masih jauh dari persatuan. Populasi suku Asmat terbagi dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Walaupun terlihat sama, suku Asmat berbeda populasi suku Asmat memiliki secara jauh, dialek, dan suku sosial yang berbeda. Jadi setelah kita kelompokkan, di Pulau Jawa ada berapa suku? Di Pulau Jawa ada berapa suku? Ada 4. Apa saja? Kalau di Pulau Kalimantan ada berapa suku? Ada apa aja? Di Pulau Sumatera ada berapa suku? Suku Melayu, suku Batak. Kalau di Pulau Sulawesi dan suku Bugis. Selanjutnya di Pulau Bali ada berapa? Ada 3. Suku Bali, suku Sasak, dan suku Flores. Kalau di Pulau Papua dan Maluku ada berapa suku? Suku Buru dan suku Asma. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Di sini ada gaya otot, gaya gesek, pegas,
magnet, dan gravitasi. Dalam kemudian saya mas kemudian yang dimunculkan oleh kemudian kemudian adalah saya berjalan dari